dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina rahmataka wa zakirna ma nasina ya jalali. Peserta bahasa Arab Al-Quran, sekarang kita masuk pola ke-23 ya. Pola kalimat 23. Pola kalimat 23 ini adalah namanya taukid. Ya. Taukid. Taukid. Taukid ini berbentuk kata benda. Ya. Namanya maksudnya kata at-taukid ini kalau kita lihat di asal usul kata, kan ada pola 14 dulu mengkaji asal usul kata. Dia adalah berasal dari wakkada. 4 huruf dia. Jadi wakkada, yuwakkidu, taukidan. Taukid. Artinya menguatkan atau penegas, ya penegas atau penegasan, ya penegasan atau penegas taukid namanya. Jadi dalam bahasa Al-Quran itu ada kata-kata penegas ya. Jadi di sini kajian tentang penegas, ada penegas secara makna. Jadi ada nanti penegasan pengertiannya dengan makna. Jadi apa sebenarnya maknanya? Maksudnya. Tapi ada pula namanya penegas lafadznya atau kata-katanya yang berulang-ulang. Jadi ada yang katanya diulang, ada yang makna. Pada kesempatan ini kita kemukakan lebih dahulu taukid maknawi. Jadi makna itu arti dalam arti. Jadi itu kita dahulukan dulu. Nanti taukid lafzi. Sekarang taukid maknawi dulu. Jadi taukid maknawi ini adalah berarti secara makna, secara arti dia ditegaskan ya. Atau penegasan secara makna boleh ya. Lafaz atau kata-kata taukid secara makna. Kalau secara makna hanya ini. Ya. Nafsu. Nafsu. Di sini pakai, kalau nggak pakai alif lam dia nafsun, nafsu, diri. Sudah itu ada ain, al-ain. Al-ainu ini artinya diri juga sebenarnya. Ain bendanya itu, maksudnya hatinya. Kalau nafsu diri juga. Kalau ain ya. Makanya kalau orang orang kajian tasawuf ada namanya ain sabitah. Ada pula ain khurujiyah. Jadi ain. Kemudian ada kullu. Kullu. Kemudian kullu ini semua. Ada jami'un. Ini semua. Adapun ini kalla atau kallata. Ini kulla atau kullata. Ini bentuk dua ini. Jadi ini kan bentuk tunggal. Kuli apa saya? Ya, bisa kulla, bisa tergantung nanti jadi apa dia. Pokoknya kata-kata ini kalau ada nanti dalam kalimat, berarti dia menegaskan atau menguatkan. Jadi ini pun bisa nanti nafsa, bisa nafsi, bisa nafsu, aina, ainu. Jadi ini kan diri artinya hampir mirip yang dua ini.
diri. Kalau ini semua, semuanya. Tapi bentuk semuanya sekelompok. Kalau ini dua semuanya, jadi ada bentuk duanya. Kulla gitu. Nah, kalau ini bentuk perempuannya kullata gitu. Nah, jadi ini sebenarnya sama dengan ini. Ya, Kulli penegas. syai'in qadir. Hah? Kulli syai'in qadir. Ya, itu karena ada ala di depannya. Oh, Nah, itu maka ala kulli. Jadi kalau ada nanti kata-kata nafsu, ada kata ain, ada kata kulla, ada kullata, berarti itu penegas. Ini jami'a. Kan ada jami'a, ada jami'un, ada jami'in. Nah, ya, jadi kalau artinya ini hampir sama, diri. Nah, diri. Materi, ain ini materi atau diri sama. Kullu semua. Kalau ini kulla berdua, laki-laki. Ini kullata perempuan. Baru semua pula. Jadi ini ada di dalam kalimat. Mari kita lihat. Kata-kata taukid. Nah, ini kan taukid namanya. Taukid berasal dari waqada yuwaqidu taukid ya. Kata-kata taukid itu, kata-kata taukid ini menjadi penegas kata sebelumnya. Ya, menjadi penegas kata sebelumnya. Menjadi penegas kata sebelumnya. Ya, menjadi penegas kata sebelumnya. Ya, jadi menjadi kata, maka dikasih tanda kurung ini supaya berbeda dia sedikit. Dia menjadi penegas kata sebelumnya. Nanti contohnya ada. Mari kita perhatikan kalimat-kalimat di bawah ini ya, lambat-lambat. Coba kita lihat ini ya. Kan dikuningkan ini ya, nafsu. Tapi belum tentu baris ini tergantung. Kata sebelumnya ini kan makan. Jadi menegaskan ini dia. Kalau nafsu yang ini menegaskan bait. Kalau yang ainu menegaskan jaza. Kalau ainu yang ini menegaskan sajarah. Kemudian ini amwal ini juga kulla menegaskan amwal. Ini kulla menegaskan ini huwa dengan abu. Kalau jami'ah ini pula itu bil a'mal ini kullai. Di sini menjadi kullai dia, bakulai jadi ya. Karena dia nanti menjadi maf'ul, tapi dia penegas juga. Ini kullatai, kan pakai ya dia. Sama seperti mengganti alif. Kalau banyaknya langsung aja. Jadi ini kalau dipakai ya. Jadi mari kita lihat dulu ya. Misalnya kita kenali dulu, ini kan kalimat ini. Ya, kalimat. Coba bagaimana cara membaca ini? Nanti yang kuning ini kita tentukan. Bagaimana bacanya ini? Hada. Hazal. Langsung. Makani. Jangan makani. Makanu. Ya makanu. Karena ini pokok kalimat. Jadi sebenarnya kalau dengan ini sama nih. Kalau nggak ada alif lam ini baru nanti haza makanun. Itu baru mubtada khabar. Kalau ini mubtadanya kedua-duanya ini. Sama zalikal kitab. Jadi hazal makanu, hazal makanu, makan artinya tempat ya. Kenapa nu dibuat mubtada? Jadi ini kan mubtada juga. Jadi iya, sebenarnya dia kan mengganti sebenarnya. Jadi hazal makanu pakai alif lam. Ini pokok kalimatnya nih. Hazal makanu, ini tempat, ini tempat, makan kan arti tempat ya. Ini tempat, hazal makanu, nanti, ini dia yang menjadi penegas, menjadi taukid. Taukid ini nanti ada undang-undang, tapi sekarang diceritakan aja dulu. Taukid ini nanti mengikut baris yang di muakkadnya. Jadi ini namanya taukid, yang di belakang ini namanya muakkad. Muakkad itu arti yang dikuatkan. Yang dikuatkan. Kalau na'at kan man'ut. Kalau atap maktub. Kalau jar majrur.
Nah, kalau ini enggak, ini namanya taukid. Kalau taukid ini yang muakkad, artinya yang dikuatkan. Itu makanya ada sunat muakkad. Ya, sunat muakkad kan isim maf'ul itu yang dikuatkan. Jadi biasanya yang si taukidnya ini mengikut baris yang dikuatkan. Baris yang dikuatkan apa tadi? Makanu. Makanu. Maka dia pun di baris, maka barisnya nanti apa? Nafsu. Iya, nafsu. Ini kan hu ya. Jadi nafsuhu. Itu. Jadi kalau menguraikannya nanti hazal makanu, kedua-duanya pokok kalimat, sedangkan nafsu adalah namanya taukid maknawi. Kan artinya itu. Penegas makna dari ini. Jadi ini yang dikuatkan. Adapun damir yang ada di sini yang bergandeng dengan taukid ini, yang damir yang bergandeng itu, ya, damir yang bergandeng ini, ini ya, damir yang bergandeng ini mesti rujuknya atau murjaknya ke yang dikuatkan, gitu ya. Jadi ini sebenarnya kalau dikumpulkan dari sini sampai kemari, ini pokok kalimat sebenarnya. Cuma akan bertambah. Begitu nanti ayat-ayat Al-Quran. Ya, jadi hazal makanu nafsuhu. Kalau diterjemahkan, ini tempat. Ya, yang tempat ini maksudnya dirinya tempat. Ya, ditampe ke mana, bisa. Gitu. Jadi menguatkan ini. Hazal makanu nafsuhu, ko mana diri tampe ko. Nafsu itu kan diri. Ini balik ke tempat. Jadi ini tempat, dirinya tempat. Baru khabarnya ini, jumlah ke belakang ini. Yazkuruni bihadisin. Yazkuruni bihadisin. Inilah khabarnya. Diuraikan pula. Yazkuru bentuk apa? Mudari. Mudari. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya huwa. Tersembunyi huwa. Ingat ini ya, nun ini Ustadz beri tanda ya. Nun ini kan lain apa ya? Nun itu ini kan fi'il mudhari, ada nun nempel sini, ada lagi ya di sini. Ya ini merah dibuat. Kan berarti dia itu. Berarti bacanya yazkuruni. Yazkuruni. Berarti fi'il mudhari ini yazkuru. Fa'ilnya huwa. Ya ini sebagai apa dia? Ya itu sebagai domir bukan? Iya, bentuknya bentuk domir. Fungsinya jadi apa? Menjadi kalau domir bergandeng dengan fiil. Kepunyaan. Maf'ul. Maf'ul pelengkap penderita. Cuma bedanya kalau ya, biasanya kalau menempel dia kata kerja dipaksanya orang ke bawah. Jadi karena itu kata si fi'il madi pun begitu, mudhari pun begitu, saya tidak mau katanya. Maka datanglah si nun. Ya, nun ini namanya nun memelihara baris. Jadi nun lah yang punya baris. Kadang-kadang dihilangkan ya ini. Seperti wa ya fatakuni ya, berarti ada ya-nya situ. Jadi ini fi'il mudhari, fa'ilnya huwa, nun adalah namanya nun lil wiqayah, sedangkan ya maf'ul, dia dhamir. Jadi kalau diartikan di sini mengingat dia, dianya nanti balik ke jauh ceritanya. Ini ceritanya bagus ini. Cuma diambil yang bersangkutan dengan taukid saja. Ini ceritanya ya pas mungkin seperti cerita ayah juga, yang cerita bapak. Bapaknya sudah tua, tinggal sama anaknya. Anak bekerja, bapaknya kerja. Satu saat sakit bapaknya, terus digendong anaknya, dibawa bapaknya berobat. Sudah itu bawa tempat bekerja. Lama-lama
karena capek anaknya diberhentikan di bawah pohon. Ah, Nah, waktu berhenti bawah pohon itu baru kata bapaknya, disinilah kau dulu masa kecilku gendong-gendong, istirahat juga menggendong kau, berhenti di sini. eh, Di mana Pak? Kata, iya di sini nafsahu iku mana tempatnya kayugo ya. ah. Itu ceritanya. Ini cerita dari kisah bagus. Jadi kita kalau mau menambah perbenaran kata membaca cerita-cerita yang ya berfaedah lah. Nama judul teks bukunya apa namanya itu? Fadlul Ab, keutamaan ayah ya. Jadi ini entah bagaimana orang Arab kan ayahnya yang diutamakannya. Jadi namanya Fadlul Ab ya. Jadi ini nafsuhu apa itu menjadi taukid dari makan. Nah, yazkuru fil mudhari fa'ilnya huwa, ya ini maf'ul, bi huruf apa? Ufjar, Nah, yang dijarkan apa? hadisi. Hadisin ya. Jadi bi hadisin. Nah, ini barisnya hin ya kan. Jadi kalau diterjemahkan ini inilah tempat ya ini gitu. Ini tempat ya pas di sini ya gitu kira-kira. Pas di sini dia tempat. Teringatlah dianya si bapak itu mengingatkan dianya tempat balik, dianya tempat rupanya. Ini balik ke tempat ini ya. Inilah tempat yang dirinya tempat ini mengingatkan dianya tempat ini akan daku, kata si ayah, dengan satu kisah. Itu ya, mengingatkan aku kisah pas di sini. Waktu kau masih kecil ku gendong-gendong dulu karena capek, aku berhenti di sini. Sekarang kau capek pula berhenti di sini. Kan gitu. Jadi ini menguraikannya, hazal makan mubtada, makanu nafsuhu adalah menjadi taukidnya, cuma terdiri mudhaf ilaih. Ayaskuru sampai ke sini khabar, tapi yazkuru fi'il mudhari, fa'ilnya huwa, kembali kepada makanun nafsu. Ini adalah maf'ul bihadisin jar majrur. Ini maksudnya. Jadi ini tempat, pas tempat dirinya tempat, mengingatkan diri tempat ini akan daku dengan satu kisah, dengan satu hadis. Hadis itu kan cerita, ya. Nantilah kalau sudah pandai dikopikan buku ceritanya, ya. Sama baca Al-Quran. Jadi Al-Quran itu maka enak membacanya, mengerti kita begini ya, mengerti kita begini. Terus coba, jadi berarti di sini nafsu. Ini nafsu juga. Coba apa kira-kira barisnya? Coba, ayo mulai. Yu'ishu. Jangan you, jangan ya. Yu'ishu. Ya, aslinya berpenyakit 3 huruf saja. Asya. Asya itu artinya hidup ya. Coba ya isu terus. Yu'ishu ma'ahu fil baiti. Fil baiti. Nafsihi. Ya agak payah membedakannya ya. Jadi di sini agak dibatasi ini dia. Dibatasi. Jadi perasaan kita yang baiti ini yang dikuatkan, yang dikuatkan oleh nafsu. Ya. Jadi padahal tidak. Jadi yang dikuatkannya ini ya isu ya. Ya isu ini kan fi'il mudhari. Iya kan? Fa'ilnya ada huwa. Ada huwa, balik ke anak. Ma'a huruf zarab kan, ma'a. Hu mazrub. Jadi hiduplah dianya anak. Anaknya sini laki-laki berarti kan ada ya. Hidup dianya anak bersama si bapak. Bersama si bapak. Di sini hu balik ke bapak. Di mana? Fil baiti, di rumah itu. Yang hidup bersama si anak di rumah itu siapa? Kalau di sini, ya betul-betul. Tapi alasan tadi itu ya, berarti hidup dianya si anak salah.
berarti hidup dia si bapak, ini sini bapaknya nih. Hidup, karena kita diambil potongan cerita saja. Hidup dianya si bapak, Di rumah failnya, ini. ma'ahu, bersama si anak, ini balik ke anak, di Maaf. rumah itu, yang Ya, di hidup, rumah ini. Ya. ya ini dipakai di rumah ini, boleh, di rumah itu boleh, akan berarti Mana yang kata rumah? yang dikuatkannya apa? Rumah. Bukan rumah yang dikuatkannya di sini. Yang dikuatkannya adalah yang dikuatkan kan begini. Hidup dianya si bapak bersama anaknya atau dibalikkan. Hidup dianya si bapak bersama anaknya atau hidup dianya si anak bersama bapaknya. Jadi yang dikuatkan yang mana? Di rumah ini yang hidup bersama si bapak itu atau bersama si anak itu ini lagi nafsuhu. Karena kalau menguatkan si fa'il berarti itu nafsuhu. Kalau menguatkan si hi ini karena ada huruf jar memang nafsihi. Gitu caranya. Jadi sekarang ini tergantung apa nih. Jadi bisa hidup dianya si anak bersama bapaknya di rumah ini, dirinya si bapak, dirinya si bapak, atau dirinya si anak. Jadi kalau dibaca nafsu di sini, berarti yang dikuatkannya fa'il di sini, wa kan. Kalau yang dibaca nafsi di sini, yang dikuatkannya hu. Kalau baitin enggak, kan bukan rumah itu yang dikuatkan. Diri itu yang dikuatkan, ya. Diri. Karena inilah, jadi menguraikannya ya isu fi'il mudhari, fa'ilnya huwa, ma'a huruf zarab yang dizarabkan hu, fil baiti majrur. Kemudian kalau itu nafsi dibaca, berarti yang dikuatkannya adalah hi. Kalau dibaca nafsuhu, yang dikuatkannya adalah huwa. Gitu. Ya, begitu cara membaca Arab itu ya. Terus ini lagi. Tadi kan huruf zarab itu ada nafsu. Masih nafsu yang tampil. Sekarang ain lagi. Ain. Berarti sama juga diri tapi komponen daripada diri. Ini lagi. Apa bacanya nih? Yajzuni. Yajzi. Yajzini. Yajzini berarti yajzi. Fi'il apa kalau yajzi? Fi'il mudhari. Ini fi'il mudhari, ya. Kalau ini fi'il mudhari, mana fa'ilnya ini? Coba. Yajzini. Di sini ada pula ibni. Gitu. Ibni itu kan ada bersambung pula. Ibni ini kan terdiri dua kata. Aslinya kan ibnu atau ibna. Sekarang barisnya ibnu sebenarnya itu ibnu. Ibnu itu anak. Kalau ya jazzi fil mudhari, kalau ibni ini fa'ilnya sebenarnya. Ya biar ditunjukkan daripada panjang lama memikir-mikirnya. Ada. Jadi yang ya di sini ini fungsinya dia apa ini? Yang ya di sini ini. Sebagai. Kan lain warnanya. Kepunyaan. Kan ini fi'il. Kalau ini ya tuh kepunyaan ini. Dia ibnu anak. Ini menjadi maf'ul sama ini ya. Berarti ya ini maf'ul. Arti ya jezi itu membalas. Jaza ini masdarnya. Coba. Jadi bagaimana menerjemahkannya nih? Membalas akan daku. Akunya aku ayah ini. Membalas akan daku. Siapa yang membalas? Ibni. Itu. Anak laki-lakiku. Anak laki-lakiku. Membalas dianya
Membalas dianya anak, membalas akan daku putraku. Ini apa balasannya? Apa bacaannya kalau begini? Jazaa, jazai, jazau. Ja, Ini fiil mudhari, ya. Ini maf'ulnya. Ini fa'ilnya, cuma punya mudhafun ilaih kepunyaan. Ini jadi apa jadinya ini? Menjadi maf'ul. kok jadi maf'ul? Tentu Jadi ya. jazaa dong. Iya. Iyalah, kan ini fi'il mudhari ini. Fi'il madinya ajza'a gitu. Ajza'a, terus yajzi'u. Jadi ada ya sini jadi maf'ul, terpaksa pakai nun. Sama ini ya. Ini fa'il. Cuma aslinya kan kalau sendiri ibnu, anak satu laki-laki. Kalau anakku tentu ibni, walaupun jadi fa'il baris ke bawah, jadi turunan baris depan. Jadi membalasi terhadap aku atau membalas kepadaku, anakku akan satu balasan. Nah, gitu. Akan satu balasan. Jadi jazaa ini ya. Ya, jazaa itu. Jadi maaf, belum apa Arab. Jadi jazaa ini adalah menjadi maf'ul. Itu. Maf'ul dari yajzi. Baru di sini ada apa baca? Inilah pelajaran kita. Ainu dibaca atau aina atau ainihi. Ainu. Inilah jadi sebenarnya ini dibaca ainahu. Kok jadi ainahu? Kan berarti balas, dia menerangkan balas ini kan satu jaza, satu bagian, satu juzuk. Yang satu juzuk itu dikuatkan lagi. Ya seperti itu pula. Seperti itu pula. Jadi aina dibaca aina, kan kita belum mengikuti apanya ke undang-undangnya. Jadi kalau yang berfungsi sebagai apa itu sebagai apa namanya, sebagai penegas itu menurut yang ditegaskan. Jadi membalasi terhadap aku anak laki-lakiku akan satu balasan yang persis sebalasan pula. Nah, kan tadi digendongnya ayahnya, berhenti di situ. Sudah itu digendong ayahnya pula, dia pas berhenti pula di situ karena capek. Jadi bagaimana balasnya, begitu pula balasnya itu. Itu maksudnya penegas. Jadi apanya? Ainahu, ain dari jaza. Makanya ini bisa juga sebenarnya ini rumah ini bisa nafsi karena mengingat ini juga nampaknya. Jadi hiduplah si ayah bersama anaknya pada rumah ini atau rumah itu, yang mana? Iya pas rumah yang itu, sama juga. Ya bisa pas rumah yang itu. Sudah tinggi pelajaran kita ini mencari, jadi ada kuncinya yang perlu kita perhatikan ini saja, yang ini. Kalau ada kata-kata nanti ini dalam kalimat, tapi dia ada di belakangnya ya, ada yang ditegaskannya. Jangan nanti dia jadi pokok kalimat, nggak ada yang ditegaskan. Ini enggak, ini rahasianya. Itu. Apa tadi itu? Kan ini undang-undangnya. Pada penegas secara makna atau ini ya, taukid atau penegasan secara makna lafaz yang di sini rupanya. Kata-kata taukid ini menjadi penegas kata sebelumnya. Itu. Menjadi penegas kata sebelumnya. Menjadi penegas kata sebelumnya. Ini kan kata sebelumnya. Kalau nafsa kata sebelumnya ini. Kalau ini yang tepatnya memang ini mungkin ya ini kan sebelumnya. Kalau aina ini sebelumnya. Ya.
tadi keliru kita itu, Mas. Tapi itu payahnya beda-bedakan. Jadi memang ke situ ini yang jadi nafsi dibaca pengaruhnya karena baiti. Ya. Bukan karena ini kan ke bawah juga barisnya sebenarnya ma'a tadi, ya. Nah, ini pun begitu. Nah, coba yang nomor kalimat keempat ini maunya betul kita. Coba apa? Ayo. Ini zorab ini zorab ya, jangan tahtu. Ini zorab. Zorab artinya kawan dari qabla, ma'a, ba'da kan. Ini tahta ini. Tahta artinya di atas. Nah, jadi tahta. Nah, tahta. Tahta itu di atas artinya. Nah, di belakangnya biasanya dijarkan itu, tapi ini karena karena ini huruf syarat model itu. Ketahuannya di sini. Apa bacanya? Coba. Tahta hadhil Hazihis. syajarati. Ya, di situ ya. Ya. Tahta hazihis syajarati. Jadi, kenapa syajarati ini? Karena menerangkan hazihi. Hazihi ini sebenarnya isim syarat, tapi sudah dibawahkan oleh tahta. Karena dia isim syarat model gitu barisnya sampai hari kiamat kan begitu dulu. Kalau di pola pertama, barisnya tetap seperti ini. Jadi kalau ini hazihi syajarati, ini apa bacaannya? Coba. Aini. Ha. Ainiha. Ya. Jadi damir yang tersangkut dengan damir, ini kan damir ya, yang bersangkut dengan taukid dikembalikan ke yang dikuatkannya, yang muakkad. Nah, ini muakkadnya nih. Ya. Nah, biar dikasih apa? Warna. Jadi yang kuning yang muakkadnya. Nah, ini jadi hazal makan muakkad. Muakkadnya dikasih gambar inilah muakkad. Ini al-bait muakkad ya, yang dikuatkan oleh nafs. Sedangkan jaza yang dikuatkan oleh ain. Ya sama itu. Satu lagi yang sajarati dikuatkan oleh aini juga. Ya, ini artinya di bawah ini pohon, kan digendongnya itu. Di bawah ini pohon. Pohon yang mana? Ini yoko mana tuh. Ini ainnya. Dipas di sikona dulu yang lapanek dan menggendong dan duduan yang siko akini yang duduan lah. Jadi pas ya. Terus ini lagi. Coba. Yanfiqu. Ya, fi'il mudhari. Amwalihi. Ada Amwalihi. Amwaluhu. Kalau ini kan yumfik, bukan yumpak. Kalau yumpak ya ini kan yumfik. Kalau yumfik itu kan berarti masih aktif ini. Asalnya amfaka, maka dia yuampiku. Kalau dia pasif memang yumfaku, bisalah amwalu. Tapi ini kan yumfiku, berarti menginfakkan, menafkahkan. Mana fa'ilnya sini? Huwa. Ya. Kalau ini kan bentuk banyak ini, banyak taksir. Jadi ini apa bacaannya? Amwalihi. Kalau amwali siapa yang menjarkannya? Apa yang diterangkannya? Ini yumfik ini fi'il mudhari, fa'ilnya huwa. Nah, otomatis maf'ul ini. Berarti dibaca amwa. Ya, amwalahu. Jadi ini baris di atas. Harta belum amwalahu ya. Amwalahu baris di atas itu. Jadi amwal itu kan jamak taksir dari mal. Kalau mal satu tumpuk hartanya. Kalau malani dua tumpuk. Kalau amwal bertumpuk-tumpuk berarti tiga ke atas. Jadi berarti amwal ya. Jadi membelanjakan atau membayarkan dianya si bapak
atau si anak pun boleh, akan harta-hartanya. Terus apa bacanya sini? Kulla, kulli, Kullaha. kullu. Apa? Kullaha. Kulla. Apa fungsi kulla di sini? Menegas. Penegas dari amwal. Berapa diinfakkannya, dibelanjakannya seluruh hartanya? Kullaha. Semuanya. Ha ini balik ke amwal. Karena bentuk damir mu'annas, karena berlaku untuk jamak taksir yang tidak berakal. Nah, itu dia. Jadi yumfiku amwalahu kullaha. Nah, gitu ya. Ya, ini lagi sedikit lagi. Yahtaju. Ya, coba. Yahtaju. Ya. Ilaihi. Ilaihi Huwa. wa Wa abuhu. wa abuhu. Terus? Kulla. Ya, kulla. Huma. Jadi itu pengertiannya yahtaju fil mudhari, fa'ilnya ke sini kedua-duanya. Menginginkan kepada biaya, kepada harta tadi, yahtaju artinya menginginkan, berhajat gitu. Berhajat kepada harta itu siapa? Ini fa'ilnya. Dianya si ayah, dianya si anak, dan bapaknya. Sebenarnya salah tadi itu. Yang mana yang salah? Yang mana yang salah? Salahnya gini, dia kan sudah kulla, bukan kullu. Menginginkan kepadanya harta tadi, dianya si bapak, dia si bapak kan fa'il dari ya. Bapaknya yang diingin. Sekarang yang ditegaskan kulla ini ya betul tuh ya. Dibaca juga menjadi kulla karena berdua. Jadi enggak ditukar-tukar. Ya, kalau ini tetap karena ini huwa kan marfu, abu marfu. Jadi ini bentuk duanya memang kulla. Jadi menginginkan kepada harta tadi dianya si anak dan bapaknya, yang diinginkannya akan yang beringin kepada harta itu kedua-duanya, si anak ya si bapak. Ini penegasnya. Keduanya kullahuma. Cuma yang dua ini balik ke satu si anak, satu si bapak. Gitu. Kulla. Jadi kulla menjadi taukid ya daripada huwa dan abu, kan dua ini ya. Huwa dan abu. Ini wa atap. Ini lagi. Kumtu. Ini fil madi yang ke kotak 13 ini dari koma. Langsung sekali kumtu ya. Kumtu. Nggak mau dia baris depan. Bengkok-bengkok dia. Jadi kumtu. Ini mati. Kumtu. Kan kotak ke 13 itu. Kumtu itu artinya berdiri aku. Ya. Berdiri aku. Maksudnya aku tegakkan, itu aku laksanakan bil amala. Amalu. Amali. Iya, ada huruf jar. Jadi kumtu bil a'mali. Terus apa lagi sini? Jami'ah. Iya, jami'an. Jadi dia sebenarnya dijarkan, tapi nggak mungkin pula jami'an. Cuma inilah nanti ada undang-undangnya itu. Kita kan belum belajar undang-undang. Jadi jami'an menjadi taukid dari akmal. Jadi seluruhnya kubetulkan ya, atau kukerjakan seluruh pekerjaan ini semuanya gitu. Terus ini lagi. Yakdil. Ya, yakdil lailu. Wan naharu, terus kullai. Ini dia. Ini pakai ya kullai ini. Jadi pakai tasdid dulu, baru dipakai entah mau di baris di atas. Mau. Jadi kullaihima. Jadi yaqdil lailu wan naharu kullaihima. Berlalulah. Berlalu artinya qada. Lewatlah malam itu
Lewat dah malam. Jadi berlalulah malam dan siang. Nah, malam dan siang yang mana? Akan keduanya, kedua-duanya. Jadi memang keadaannya seperti dipakai kullaihima, keduanya malam dan siang. Nah, terus qabala fi'il madi. Nah, qabala menjulurkan atau menerima. Berarti Qabala yadaihi ya yadaihi ini kullata. aslinya yadaini, tapi karena dia jadi maf'ul, ini kan ada fa'ilnya di sini huma. Jadi qabala ada huwa di sini. Qabala huwa yadaihi. Menjulurkan atau menerima dianya si anak kedua tangan bapaknya. Kalau anggota tubuh dihukum muannas. Ini duanya nih. Kullataiha. Kalau ini kan kullaihima. Ini karena anggota tubuh dihukum muannas maka kullataihima. Jadi menangkap atau menerima dianya si anak kedua tangannya si bapak. Bagaimana? Kedua-duanya. Jadi tadi kan sudah duduk dia. Jadi karena bapaknya nggak sanggup berjalan mau berobat sakit tadi dijulurkannya tangannya. Jadi gitu dia. Mari katanya di papahnya pula. Jadi ini ceritanya apa? Pelajaran kita ini adalah kata penegas. Ada nafsu, ada ain, ada kulla, ini berdua ada kullata, ada jami'ah, ya jami'un, nanti ada undang-undangnya itu. Dan ini biasanya yang di belakangnya namanya yang ditakkidkan. Biasanya yang ditakkidkan itu mengikut baris yang biasanya apa? Taukid itu mengiringi baris muakkadnya. Itulah pelajaran nanti kalau sudah di Al-Quran itu terasa indahnya itu nanti, ya. Apalagi sekarang sudah ada terjemah nampak, tapi itulah memberikan fungsi-fungsi kata itu yang terjemahnya maka mengarah dia untuk benar, ya, fungsi-fungsi kata. Kalau jadi penegas dia gaya menegaskan pula kita. Kalau jadi hal dia menjadi hal pula. Kalau menjadi tamyiz dia menjadi tamyiz pula. Kalau menjadi maf'ul dia menjadi maf'ul pula. Kan banyak itu pelajarannya itu. Yang bersangkut dengan fi'il fa'il mubtada khabar. Kalau dia menjadi maf'ul ya maf'ul. Kalau menjadi tamyiz ukuran takaran tamyiz. Kalau menjadi hal keadaan pekerjaan keadaan. Sekarang ditambah menjadi taukid, ya. Nanti akan berlatih. Ilahuna faqat, ya nanti ke ayat-ayat Al-Quran. Ilahuna faqat nad'u ilallah Allahumma faqihna din wa 'allimna hikmah wa wa ta'wil subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya Ustadz. Naam.